wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pasal tentang keutamaan kemiskinan. Miskin memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika menerangkan tentang kekayaan, bisa kekayaan tersebut mendatangkan kemuliaan untuk diri orang yang kaya ketika dia mampu mensyukuri dan mengarahkan serta mewujudkan rasa syukur akan kekayaan yang Allah berikan kepadanya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita diberitahukan bahwasannya kemiskinan itu bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang bisa direndahkan, terkecuali bagi mereka yang tidak memahami keutamaan dari kemiskinan tersebut. Yang menjadikan seseorang kaya adalah Allah. Begitu juga kemiskinan, dia yang menentukan seseorang untuk menjadi miskin, ya. Maka kemiskinan memiliki keutamaan ketika orang-orang yang di dalam ketetapan Allah menjadi orang-orang yang miskin, dia bersabar menerima terhadap ketetapan tersebut. Maka mulialah status daripada kemiskinan yang didapatinya. Oleh sebab dia tahu ini bukan pilihan, andaikan dikatakan bisa memilih, maka orang tidak mau miskin. Tapi karena sudah dari Allah ketetapan tersebut dan dia tahu, dia meyakini, mempercayai, menerima qadanya, menerima takdirnya, dan bersabar di dalam menjalani kemiskinannya, maka orang ini lebih mulia daripada orang yang kaya raya. Ya, ada diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda kepada para sahabat. Saat itu Rasul lagi berkumpul di sekitaran beliau para sahabat-sahabatul kiram. Nabi tanya, manusia yang mana yang terbaik? Maka sahabat menjawab, karena Nabi yang bertanya, orang yang kaya harta menunaikan hak Allah pada diri dan hartanya. Ya, itu baik kata Nabi. Yang enggak baik itu udah kaya, sombong, tidak menunaikan hak Allah pada diri dan hartanya. Nah, itu yang tidak baik. Tapi kalau kaya menunaikan hak Allah, zakat dia keluarkan, pada dirinya dia membantu orang terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki, dia loyal kepada yang membutuhkan, maka kayanya ini baik untuk orang tersebut. Tapi bukan itu yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Nabi, siapa orang yang paling baik. Maka Nabi berkata, sungguh orang yang baik, tetapi bukan itu yang dimaksud. Maksudnya kaya tadi, ya. Tanya lagi balik sahabat, lalu siapa ya Rasulullah sebaik-baik manusia? Nah, ini jawaban Nabi. Ketika para sahabat tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang dipertanyakan Nabi kita Muhammad, maka Nabi memberikan jawaban. Orang yang paling baik, yang terbaik siapa kata Nabi? Fakir yu'ti juhdah.
Orang yang fakir yang memberikan tenaganya. Dalam riwayat fakir yang suka membantu. Subhanallah, balikan ini. Mestinya orang fakir itu dibantu. Ya, orang kaya membantu. Yang dibantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Makanya kemarin kita dijelaskan kata fakir itu artinya butuh. Ya. Dalam konteks pembahasan di dalam kitab ini adalah orang yang terhadap urusan finansialnya dia tidak mampu padahal dia butuh. Tapi pada hakikatnya secara maknawi fakir itu semua orang, mau dia kaya mau dia tidak kaya tetap dia butuh kepada Allah, maka semuanya adalah fakir. Seperti itu yang kita lalui minggu kemarin ya. Tapi di sini dia udah miskin, dia udah fakir, beda ya, miskin sama fakir tidak sama. Ya, kalau fakir itu lebih butuh ketimbang miskin. Kalau miskin masihlah dia memiliki kekurangan, tapi kalau fakir sangat banyak kekurangan. Sudah dia fakir, dia loyal, luar biasa. Kalau udah fakir, merana, komplain, kemudian tidak menerima ketetapan Allah, ini yang bahaya. Ya. Jadi lebih baik menerima ketetapan Allah. Kalau ketetapannya fakir, ya sudah. Orang fakir yang Allah cerminkan dalam Al-Quran yaitu mereka yang membutuhkan Allah dan Nabi, membantu Allah dan Nabi. Mereka fakir artinya mereka tinggalkan semua kekayaan, aset dan harta yang mereka miliki. Bilang Allah dalam Al-Quran, lil fuqara illadzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Terhadap orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajir, sahabat daripada kalangan muhajirin, mereka meninggalkan rumah mereka, harta benda mereka. Apa tujuannya? Ya yabtaghuna fadlan minallah. Cuma mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ridho Nabi Muhammad SAW. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Kemudian mereka juga membantu perjuangan Allah, membantu perjuangan Rasulullah, berdakwah, ikut berperang untuk menegakkan kalimatullah yal ulya, ya, meninggikan nama Allah. Dan itu bukan lagi babnya harta dan tempat tinggal yang dia hilangkan. Ini sekarang yang dipertaruhkan nyawanya. Maka apa yang Allah katakan kepada untuk mereka? Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar-benar terhadap diri mereka. Mereka tidak takut hal hartanya hilang, mereka nggak takut asetnya hilang, mereka tidak takut sekalipun nyawanya yang hilang. Yang mereka takuti hanya kehilangan Allah, kehilangan Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang memiliki hati penuh ketakutan akan kehilangan Tuhan kita dan Nabi kita Muhammad. Tidak takut kehilangan apapun pada diri kita dalam kehidupan kita saat ini sampai ajal kita tiba, kecuali yang kita takuti pada diri kita dan hati kita hilangnya Allah dan hilangnya Nabi Muhammad.
Maka itu bantulah Allah, bantu Nabi Muhammad, perjuangan beliau, bantu dakwahnya Nabi Muhammad, aktif libatkan diri kita, ambil bagian untuk diri kita, tanpa kita menstatuskan siapa diri kita dan bagaimana kita, mau inti kaya, mau inti nggak kaya, karena semua itu hampa, tidak ada arti kalau mau dibandingkan dengan Nabi atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau dibandingkan dengan dakwah Nabi, disetarakan, disamakan, tidak ada arti itu semua. Orang yang fakir memberikan atau loyal dengan tenaganya, pikirannya. Anda yang kalau mau loyal sama harta nggak mungkin, dia fakir, ya. Tapi dia loyal dengan tenaganya. Nah, ini juga menjadi sentuhan buat orang yang diberi sama Allah kekayaan. Selayaknya loyal kalau tidak dengan tenaga, dengan harta. Dalam khabar atau hadits masyhur disebutkan, orang fakir dari umatku, kata Nabi, masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Dalam riwayat 70 tahun. Banyak riwayat. Kalau yang di sini Imam Ghazali katakan 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi duluan orang fakir, fakir yang sabar, fakir yang menerima keadaannya, fakir yang yakin dan faham yang didapati saat ini atas kehendak Allah. Lagi-lagi kalau dikasih pilihan, siapa yang mau memilih untuk fakir? Siapa yang memilih untuk sakit? Maunya sehat, maunya kaya, tapi lain sudah ketetapan Allah. Dia yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk ciptaannya, untuk manusia, untuk hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Nah, selama kita sudah mengetahui ini adalah ketetapan dari Allah, alas. Raditu billah, aku ridho sama Tuhanku Allah terhadap apa yang ditetapkannya. Teman. Karena dibalik ketetapan Allah, kalau kita menerima ridho, banyaknya kebaikan yang tidak kita ketahui. Banyak betul anugerah yang Allah persiapkan untuk kita. Sayyidina Maryam itu ketika dikabarkan Allah dalam Al-Quran itu, ketika diberitakan kepadanya melalui Jibril bakal hamil seorang laki-laki, anaknya dijadikan nabi, membawa kebaikan, membawa keberkahan, ya. Walaupun tidak menikah, tidak pernah disentuh oleh manapun laki-laki, itu sudah ketetapan dari Allah. Maka Maryam pun menerima, bahagia, senang, ya. Tapi lihat bagaimana ketika Nabi Isa mau dilahirkan. Ketika Maryam sudah dekat-dekat waktu melahirkan, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Dia langsung mengarah kepada tempat yang menjauhi dari Masjidil Aqsa, menyendiri, tidak mau di tengah keramaian. Untuk apa? Karena ini sudah waktunya mau melahirkan, tidak lama lagi mau melahirkan. Kemudian ketika sudah kelihatan bayi ini, anak ini yang mau keluar, apa yang dikatakannya? Faqalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Oh, andaikan aku mati sebelum melahirkan ini, bayi ini. Menunjukkan rasa takut. Bahagia yang tadi di berita-berita bahagia yang dikabarkan jadi hilang. Ketika melihat proses melahirkan itu memang proses yang menegangkan, ya. Tapi siapa yang tahu kebaikan di balik itu sudah Allah persiapkan. Dialah yang akan menyelamatkan,
yang akan meneruskan kerasulan dari Bani Israel, mendapatkan kitab Injil yang Allah turunkan. Semua kebaikan didapatkan setelahnya. Salah satu nabi yang ditelan oleh ikan paus tuh, ada yang tahu siapa nama nabinya? Nabi Yunus. Nah, apa yang beliau ucapkan sebelum ditelan? Aduh, musibah ini. Sudahlah dikejar orang, dikejar sama rakyatnya, Bani Israel semua ini bikin ulah memang. Tidak selamat dari Bani Israel, tidak selamat dari mulut binatang yang gede. Dia tidak tahu kan di balik itu apa. Ternyata Allah ingin menyelamatkannya dan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, tapi di dalam perut ikan, di dalam lautan yang dalam. Kita tidak tahu kalau Allah menetapkan kita kaya baik tidak untuk kita. Kalau Allah menetapkan dalam qadanya kita fakir, baik atau tidak. Makanya ketika kita meyakini ini datangnya dari Allah, pasti baik. Ketika kita ridho, sabar, pasti baik. Yang menurut kita bahkan tidak baik, belum tentu di mata Allah pasti baik. Karena Dia yang mendatangkan dan Allah menginginkan yang terbaik. Tidak mungkin Allah ingin mencelakakan orang yang beriman kepadanya. Tamam. Nah, orang kaya 500 tahun sebelumnya itu orang miskin dulu yang masuk ke dalam surga. Yang sabar, tapi ya balik lagi fakir yang sabar. Diriwayatkan Nabi Isa melewati seorang laki-laki sedang tidur di tanah. Di bawah kepalanya ada batu dari bin gitu, tanah. Janggutnya tergeletak di atas tanah. Lalu Nabi Isa berkata, orang itu berkata, ya Tuhanku, hambamu di dunia ini terlantar. Seorang laki-laki. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, Isa, tidak engkau tahu bahwa aku apabila memandang kepada hambaku dengan wajahku, maksudnya dengan rahmatku, dengan sayangku, dengan maghfirahku, dengan perlindunganku, dengan kecintaanku padanya, maka ku palingkan, ku jauhkan dunia dari dirinya. Bukan sedikit, tapi seluruhnya aku palingkan. Mungkin kita melihat kalau ada orang tergeletak, fakir, tidak mampu di jalan, tidur, selimutkan cuma dengan gelap malam, kedinginan, ya Allah kasihan. Ya. Bisa jadi itu orang dijauhkan Allah daripada semua urusan hiruk pikuk duniawi, dan dia dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk kita dengan urusan ini, urusan itu. BBM naik dikit heboh. Ya Allah, Tuhan kita itu namanya Allah, bukan dolar, bukan rupiah. Ngapain dia mau marah BBM ini dolar naik? Semua itu kan permainan. Masa kita nggak ngerti gitu, ikut arus? Semua itu permainan. Mata uang yang kita pakai ini itu permainan. Makanya dibedakan pembayaran dulu itu emas perak itu dengan sekarang. Setiap negara menjadikan uang kertas itu pembayaran resmi. Tapi nilainya tidak ada. Itu mereka yang menentukan. Ini 10, 20, ini 100, ini sejuta, selembar. Bedanya sama kertas ini apa? Harga kalau dibandingkan dengan emas tidak mau, rugi. Itu semua permainan duniawi. Heboh. Kadang-kadang kalau kita lihat protesnya pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat itu ya, bagi yang mau mengambil hikmah ya ini.
Bukan ngambil hikmahnya dengan balik protes ngamuk-ngamuk, enggak. Ya kalau seandainya harga cabai mahal, ya nanam aja sendiri, misal di rumah atau beli pot nanam sendiri. Ya, harga cabai misalnya 100.000 dengan menanam, ente enggak perlu mengeluarkan 100.000. Ambil hikmahnya aja yang betul. Kalau seandainya harga minyak naik, ya jual aja motor, ganti sepeda, nggak beli lagi. Jadi ente bersih hati, nggak ngomelin yang naikin ini BBM gitu lah. Nggak ente ngikut arus duniawi gitu. Apa maksudnya? Ada saya lihat, saya dibacakan, diceritakan sama istri saya oleh, nggak tahu dari medsos itu ada ibu-ibu, kalau tahu naik mendadak kayak gini, mending saya nggak usah naik mobil, naik anjing. Lah Allah, ya naik anjing. Jual mobil naik anjing. Emang ada anjing yang mau dinaikin? Kan gitu. Karena namanya dunia permainan. La'ibun, permainan, walahwun, tempat melalaikan, watakatsur, banyak-banyakan, bil amwal wal aulad, baik dari sisi harta, itu semuanya dunia. Nah, Allah kalau cinta kepada hambanya bukan sebagian dunia, semua dunia itu dijauhkan dari hamba tersebut. Walaupun gambarnya ini seperti ini, katakan Nabi Isa melihat tidur alaskan cuma tanah, rambut jenggotnya nempel di tanah. Kalau dilihat orang mungkin tidak ada nilai, nggak dihargai, dianggap orang gila, dianggap apa. Ternyata di situ Allah sangat menyayangi dan merahmatinya, sehingga dunia pun tidak dia mengetahui keadaannya, dijauhkan semua dari dunia. Bilang Nabi, "Lau kanatid dunya indallaha ta'dilu indallaha janah ba'udatin ma saga minha al-kafira syurbata ma saga minhal kafir syurbata ma." Andai kata dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, bukan dunianya doang, dunia dan sisinya, solarnya, minyaknya, emasnya, batu baranya, perak, nikelnya. Andaikan di sisi Allah semua dunia dan sisinya ini memiliki nilai, ada harga. Artinya tidak ada nilai, tidak ada harga di sisi Allah. Harganya berapa? Andaikan ada harga, nilainya separuh sayap nyamuk. Oh, siapa yang pernah jual sayap nyamuk dan siapa yang mau beli? Jangankan separuh sayap, adakah yang jual nyamuk? Terus adakah pembeli nyamuk? Mana ada? Andaikan separuh sayap nyamuk itu berharga dan disamakan dengan nilai dunia ini, ternyata tidak ada harganya dunia ini meski separuhnya sayap nyamuk di mata Allah. Kalau memang ada harga, walaupun harga dunia dan sisinya ini separuh sayap nyamuk, bilang Allah, tidak aku kasih orang yang tidak beriman, orang kafir itu minum walaupun satu teguk. Andaikan dunia dan sisinya ada nilai di sisiku, ada harganya, walaupun harganya itu separuh sayap nyamuk. Ya, tadi saya katakan, mana ada orang jual nyamuk, apalagi jual sayap nyamuk. Seandainya ada nilai dunia, tidak aku kasih satu teguk air orang kafir. Bayangin, ya, di majelis ini misalnya ada nyamuk lewatnya. Anang tanya, ada apa Beb? Enggak, ana dapat nyamuk. Oh, bagi-bagi Beb. Bagi-bagi Beb, dapat nyamuk. Ani juga begitu. Oh, Habib dapat nyamuk, bagi-bagi Beb. Kan di ruangan yang kita ini kan sama-sama dalam ruangan. Terdengarlah sama orang di depan sana, datang semua. Ada apa ini? Habib dapat nyamuk. Oh Beb, bagi-bagi Beb nyamuknya. Sampai ke RT dengar. Ada apa? Kata RT, itu Habib majelisnya tuh malam tuh dapat nyamuk.
Habib bagi-bagi nyamuk, Bib nggak boleh Habib ngambil sendiri serakah sampai ke RW, sampai ke lurah, camat, wali kota. Ada apa kata wali kota? Anu Pak Wali, Habib dapat nyamuk. Bilang oh dapatnya di Tarakan, bagi-bagi. Mana bisa makan sendiri. Sampai ke gubernur. Kata gubernur, ini heboh betul kota Tarakan ini, ada apa? Anu Pak Gubernur, Habib Syarif dapat nyamuk. Kata Pak Wali, selama nyamuknya dapat di wilayahku Kaltara, bagi-bagi. Naik sampai ke presiden. Kata Pak Presiden, ada apa di sono Kalimantan Utara itu repot, sampai ribut, sampai makan korban, sampai nyawa banyak yang melayang. Anu Pak Presiden, ada di majelis yang di daerah Bengkok tuh, yang ngajarnya dapat nyamuk, nggak mau bagi-bagi. Nggak bisa, itu nyamuk di bumi Indonesia Nusantara, harus bagi. Tetangga negara sebelah denger, satu Asia, Cina denger, satu Asia naik ke PBB. Ada apa di Indonesia dan di Asia, benua Asia? Anu di Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Oh, ada orang ngajar dapat nyamuk. Kata PBB, nggak bisa, dapatnya di dunia harus bagi. PBB sampai ngomong kayak gitu. Pertanyaannya, ini orang rebutan nyamuk bodoh atau cerdas? Gitu aja. Allah tuh seisi dunia ini ya, dan tidak ada nilai. Andai ada nilai walau separuh sayap nyamuk, nggak dikasih orang kafir itu minum sama Allah. Menunjukkan apa? Tidak ada nilai. Makanya diantara ciri manusia atau hambanya yang dijauhkan dari urusan dunia, yang dicintai olehnya, yang pertama Allah jauhkan dia dari urusan dunia. Ya, bilang Allah dalam Al-Quran, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu akhirat, rumah akhirat, bilang Allah, kami jadikan, kami persiapkan, kami peruntukkan buat siapa? Untuk orang-orang yang tidak menginginkan, yang tidak memiliki dan tidak menginginkan pada dirinya ada kesombongan, keangkuhan, dan yang tidak merusak bumi dengan maksiat. Ya. Kesombongan diantaranya apa yang menyebabkan orang bisa angkuh dan sombong? Harta. Dengan harta dia angkuh, dengan harta kekayaan dia remehkan orang, dengan harta dan kekayaan dia melihat orang dengan sebelah mata, tidak menghargai orang. Dengan harta dia bisa mengatakan, bisa aku beli semua selama ada. Yang seperti ini mau dapat akhirat, bilang Allah, lah, aku kasih akhirat itu untuk orang yang tidak ada sifat sombong, nggak ada sifat angkuh, dan tidak merusak bumi dunia dengan maksiat. Baru ku kasih dia akhirat. Kalau ada dua seperti itu, tidak bakal ku kasih akhirat, kata Allah. Jangan berharap. Allah berikan kita pemahaman. Ini diantara bentuk cinta Allah kepada hamba, akan dijauhkan dunia dari dirinya. Baik. Nabi SAW bersabda, Inna li habibainis naini faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani nil faqru wal jihad. Sesungguhnya aku mempunyai dua kekasih. Barang siapa mencintai keduanya, maka ia telah mencintai aku, yaitu kemiskinan dan jihad. Diriwayatkan bahwa Jibril turun kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Ya Muhammad, Allah Ta'ala mengirimkan salam kepadamu dan berkata kepadamu, apakah engkau suka aku rubah gunung-gunung ini menjadi emas bagimu dan menyertaimu dimanapun engkau berada? Maka Rasulullah SAW menundukkan kepala sejenak. Kemudian berkata, Ya Jibril, sesungguhnya dunia adalah negeri bagi orang yang tidak punya negeri.
dan harta bagi siapa yang tak berharta, dan yang mengumpulkannya adalah orang yang tak berakal. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, Allah telah menguatkanmu dengan perkataan yang kokoh." Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pernah suatu ketika sedang sholat di masjid, tiba-tiba datang seorang raja di masa dengan pengawalnya dan bertanya, "Ya Syekh, apa yang kau harapkan dan kau inginkan dariku? Akan ku kabul." Dia lagi sholat tuh ditunggunya sampai selesai di samping, karena beliau tahu ini ulama, alim, zahid, zuhud terhadap dunia, cucu dari Khalifah Amirul Mukminin Umar. Ditunggu sama si rajanya ini, ngawal ajudannya udah di sekitar raja itu aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tanya, mau apa? Hajat apa? Aku berikan. Kata saya Salim, hajat dunia atau hajat akhirat. Oh, hajat dunia. Kalau akhirat tidak mampu saya. Sekarang saya ini sedang di rumah Allah. Ya. Saya malu kepada pemilik rumah kalau seandainya saya minta ya, di dalamnya. Ente tunggu aja di luar masjid. Saya masih mau beribadah. Udah tunggulah sama raja maju dan di luar masjid sana. Beliau asik orangnya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadahnya. Tidak ingat lagi sudah sama kejadian itu. Lama ibadah, rajanya sabar lagi nunggu. Orang kalau sudah asik ibadah dengan Allah, tidak ingat waktu. Tidak ingat waktu, tidak ada lagi rasa capek, rasa uyuh, letih, itu tidak ada. Keluar dari masjid, ternyata masih ada itu. Didatangi lagi. "Ya Syekh, apa yang kau harapkan dan kau inginkan dariku? Aku akan kabulkan." Maksudnya apa yang bisa aneh bantu? Aneh mau memberikan sesuatu untukmu, tapi ngomong apa gitu. Kata Syekh Salim, balik tanya lagi, dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat saya nggak mampu. Kalau seandainya kamu tidak mampu memberikan apa yang aku minta, ya, maka patut bagiku untuk malu meminta kepada yang tidak mampu memberikan di hadapan zat yang maha mampu memberikan. Maksudnya ente mempunyai keterbatasan. Kalaupun saya minta, kamu tidak mampu memberikan. Kenapa aku harus minta kepada selain zat yang mampu memberikan saat hambanya meminta? Apa maksudnya? Allah itu memberikan apa yang diminta dan diharapkan, diinginkan oleh hambanya. Ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, pasti diberikan sama Allah. Yang penting sungguh-sungguh di dalam munajat kita, sungguh-sungguh di dalam permintaan kita, ya. Tidak di dalam meminta itu fokus dengan yang lain, maka Allah akan kabulkan. Dalam keadaan saat itu bisa nanti, bisa anak keturunan kita yang didapatkan. Yang penting kita berdoa minta, pasti dikabulkan. Athar daripada doa itu, ya, cipratan daripada doa itu akan kita dapatkan. Bekasnya itu pasti ada, tidak akan menghilangkan bekas. Maka kalau seandainya orang yang dekat sama Allah, dijauhkan Allah dunia darinya, maka dia tidak butuh kepada apa yang ditawarkan dalam urusan dunia. Baik. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam dalam perjalanannya melewati seorang laki-laki yang sedang tidur berselimut baju longgar. Lalu membangunkannya, ia berkata, "Hai orang yang tidur, bangun dan sebutlah nama Allah." Orang itu berkata, "Apa yang engkau inginkan dariku? Aku telah meninggalkan dunia bagi penghuninya." Kemudian Isa berkata, "Kalau begitu tidurlah kembali, engkau kekasihku." Rasulullah SAW bersabda,
Ittala'tu fil jannati faraitu aksara ahlihal fuqara. Wattala'tu fin nari faraitu aksara ahlihal agniya. Ini kalau di Ihya Ulumuddin, kisah yang pertama Nabi Isa itu Nabi Musa ya, bukan Nabi Isa. Itu madkur Isa wala Musa. Isa. Yang kedua Isa juga. Di Ihya itu Nabi Musa yang pertama. Nah ini yang kedua nih Isa, karena memang diantara mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal. Baik. Aku mengintai ke dalam surga, maka kulihat sebagian besar penghuninya adalah orang-orang fakir. Kulihat ke dalam neraka dan terbanyak penghuninya adalah orang kaya. Nabi SAW Fakir yang sabar. Ya, seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Orang kaya yang sombong. Ada min ahlin nar, paling banyak penghuni neraka itu orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Maksudnya sombong dengan kekayaan. Ada kalanya sombong dengan kekayaan itu tidak mendatangkan mudarat. Ketika ada orang yang sombong dengan kekayaan, kita sombongin lagi untuk mematahkan dia. Biar dia tidak melonjak, biar dia tidak memandang orang lain lemah dengan kekayaan. Aku lebih kaya dari kau. Ya, jadi sombong terhadap orang yang sombong bagian daripada ibadah. Ya. Tapi yang dimaksudkan banyak penghuni neraka kata Nabi ini nasil hadis, udah sombong, udah kaya, sombong lagi, angkuh lagi, remehin orang, menghargai orang. Nah ini yang berbahaya. Ya, ternyata di dalam surga banyak ini orang-orang miskin. Penghuni surga banyak miskinnya, banyak laki-lakinya. Penghuni neraka banyak perempuannya, sedikit laki-lakinya. Diciptakan dalam Al-Qur'an, dalam surga itu bidadari. Memang ada bidadara. Bidadari huril ain. Kalau untuk pembantu perempuannya wildan. Wildan itu para pembantu. Bisa dari laki-laki dan perempuan yang diciptakan Allah. Ya. Tapi penghuni surga dikit perempuan, nerakanya yang banyak. Apa sebab penghuni neraka banyak perempuan? Yang pertama kufur kepada nikmat Allah, yang kedua kufur kepada suaminya. Alhamdulillah. Ya. Antara hadis lagi ada seorang istri yang jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak diizinkan sama Allah. Berarti apa yang dia dapetin? Nasibnya di mana? Ngapung tengah-tengah gitu. Kagak, 2 tempat aja di sana tuh. Ya. Selain dari ahlul fitrah, kalau tidak surga neraka. Kalau ahlul fitrah, dia tidak di surga, dia tidak di neraka, tapi nanti ujungnya masuk ke dalam surga. Ahlul fitrah itu masa senggang antara nabi ke nabi yang berikutnya. Nah, ini tidak ada nabi dan rasul, itu namanya hum ahlul fitrah. Ya. Mereka tidak masuk surga di awal, tidak juga dimasukkan ke dalam neraka. nanti di ujungnya dimasukkan ke dalam surga. Tapi akhirat, ya, terakhir dia masuk surga. Tak nyium bau surga, jangankan masuk, siapa? Wanita yang minta cerai dengan suami tanpa alasan syariat menerimanya. Alasan syariat tidak bisa menerimanya. Tiba-tiba istri minta talak dengan suaminya. Ada, jangankan masuk, nyium bau surga tidak diizinkan Allah. Baik. Jadi banyaknya penghuni surga minal fuqara. Kata Nabi dalam hadis beliau dalam doanya, ij'alni miskina. Ya Allah, jadikan aku miskin. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Kumpulkan nanti di mahsyar, di surga dengan orang miskin. Ya. Jadi cintai orang miskin, sayangi orang miskin. Ya, muliakan orang fakir dan miskin. Karena kata Nabi, orang yang mencintai miskin sama dia mencintaiku. Benci sama orang fakir miskin berarti dia benci aku. Simple. Jangan pernah meremehkan orang miskin fakir, jangan pernah merendahkannya. Meskipun kurang di dalam pendidikan itu dimaafkan. Namanya fakir miskin, jangankan berpendidikan, mendapatkan pendidikan saja dia sulit. Ya. Sama kayak anak yatim. Kenapa kalau kita lihat anak yatim itu kayak nakal ya? Memang kasih sayang kurang, ditinggal orang tua. Makanya Nabi
menyayangi anak yatim. Ya. Jangan pernah disakiti anak yatim. Dia memiliki kelebihan. Ya. Kurangnya kasih sayang dari orang tua karena ditinggal wafat ibu bapaknya atau salah satunya, itu yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang berpendidikan, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi masa pertumbuhannya pun kalau kita katakan sulit diatur. Nggak ada yang ngurus dia. Tapi Nabi menyayangi, memuliakannya, sama seperti fakir miskin. Baik. Oke lagi. Nabi SAW bersabda, hai orang-orang fakir, berilah Allah keridhaan dari hatimu. Satu aja yang Allah minta dari fakir, orang miskin, ridho, kasih ridho kepada Allah terhadap ketetapannya. Ya, sekali lagi, ketetapan Allah itu, Allah jadikan orang kaya atas izinnya, miskin atas izinnya. Maka bagi yang ditetapkan Allah miskin, kasih ridhonya kepada Allah. Ridho dengan kemiskinan, ya Allah, aku ridho dengan ketetapan miskin yang kuberikan kepadaku. Itu aja. Hasil daripada pemberiannya kepada Allah tadi apa? Nah ini. Niscaya kalian mendapatkan pahala karena kemiskinanmu. Kalau tidak begitu, maka kalian tidak berhasil. Selama orang itu miskin, mengalir pahala tidak berhenti dari Allah. Kalau dia memberikan ridhonya kepada Allah terhadap kemiskinan yang telah ditetapkan Allah atas dirinya. 100 tahun miskin, 100 tahun berpahala. Ada orang kaya yang seperti itu, tidak pernah kita dapetin hadisnya orang kaya berpahala kecuali kalau dia beramal soleh. Dia mau dapat pahala orang kaya, dia harus beramal soleh. Uangnya dia loyal, dia sedekah, dia bantu. Kalau dia simpen nggak dapat pahala. Orang miskin sedekah kagak bisa. Tapi pahala ngalir dengan sebab apa? Dia memberikan ridho kepada Allah atas ketetapan yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Enak kan? Ini kemuliaan yang diberikan Allah untuk orang fakir. Baik. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa AS, darilah aku pada orang-orang yang patah hati. Ismail berkata, siapakah mereka itu? Allah menjawab, orang-orang yang fakir, yang benar. Yang sabar, yang benar, yang sabar, yang menerima ketetapan. Baik. Dengan demikian, orang-orang fakir mempunyai keutamaan yang disebutkan dalam khabar-khabar dan asa-asar. Tidaklah mengapa berusaha mencari harta. Nabi SAW bersabda, Allahumma ja'al kutali Muhammadin kuta'ali Muhammad kuta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikan makanan keluarga Muhammad dalam kecukupan. Lebih dari cukup adalah kejelekan dan menahannya adalah penyebab berkurangnya derajat. Allah berikan kita pemahaman insyaAllah. Jadikan kita hamba-hamba yang menerima dari ketetapan yang telah ditetapkannya. Semua yang terbaik dari Allah. Dikuatkan keyakinan kita atas apa yang ada di sisi Allah. Baik buruk semua datang dari Allah. Dan Allah jadikan perkumpulan kita membawa berkah insyaAllah. Jadikan kita sebaik-baik hamba yang mendengarkan dan sebaik-baik hamba yang mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Dan semoga Allah angkat derajat kita, kedua orang tua kita yang hadir, yang mendengarkan. Dan Allah jadikan perkumpulan kita sebab husnul khotimah dan sebab mendapatkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.